Berkaitan dengan makan sisa dari MBG, makan bergizi gratis ini, misalkan sasarannya kan siswa ya, tapi sebenarnya sekarang guru sudah ada juga ya, undang-undang yang terbaru itu guru juga mendapatkan MBG. Tapi misalkan si siswa ini nggak masuk ya, sakit kah atau dia sedang keluar kota, intinya izin, dia nggak masuk, apakah boleh ini dimakan? Jawabannya ya harus al-mu'minu ala syurutihim. Orang mukmin itu memegang dengan akad-akadnya, syarat-syarat yang sudah disepakati. Jadi kalau misalkan kita lebih hati-hatinya begini, kalau misalkan saya punya sekolahan, pengelola sekolah, saya guru, kalau saya mau makan sisa dari anak-anak yang belum dimakan, ya bukan sisa sebenarnya, makanan yang tadi muridnya nggak hadir, nggak masuk, apakah boleh? Maka kita harus tanyakan kepada muridnya itu bukan, kepada dapur dulu, kepada apa ini, SPPG ya, SPPG, betul ya? SPPG, bagaimana nih kontraknya, bagaimana aturannya, bolehkah seorang guru jika siswanya tidak masuk, tidak hadir, atau siswa tidak mau dengan makanan tersebut, boleh nggak kita makan? Kalau sama dapur atau sama SPPG-nya boleh, dengan undang-undang atau aturan mereka, ya kita makan. Tapi kalau aturannya nggak boleh, ya kita jangan makan. Oh, berarti jadi bukan tanya kepada bukan aturan. Lebih ke izin ke siswanya saja. Kalau ada siswanya, iya. Kalau nggak ada siswanya itu masuk kepada SPPG. Makanan yang nganggur ya, makanan yang tidak terpakai, tidak termakan. Punya haknya si siswa tadi. Iya, tapi kan siswanya nggak masuk atau nggak mau tadi. Kalau nggak mau itu juga kan sama aja. Mendapatkan izin kan sudah kan diberikan. Kalau yang tidak masuk kita harus tahu aturannya. Saya belum begitu paham tentang undang-undang aturan MBG ini, tapi kalau lebih baik tanya kepada dapur, boleh nggak? Kalau misalkan dari dapur, dari SPPG ini membolehkan, ya boleh kita makan. Kalau semuanya katakan dari SPPG, dari pihak dapurnya nih saja, mengatakan boleh, ya karena boleh. Mungkin sebagai sifat manusiawi, maksudnya kurang paham terkait bagaimana hukumnya. Cuman karena mungkin, oh ya udah nggak apa-apa daripada mubadir, mungkin begitu. Iya, itu aturan karena dia yang memegang amanah, ya. Dia yang memegang amanah. Jadi daripada terbuang kita harus tahu dulu aturannya. Kalau aturan nanti di SPPG itu boleh, ya sudah boleh ya. Ustadz, ini fenomena yang memprihatinkan di media sosial, perselingkuhan ini sering dinormalisasi, Ustadz. Nah, bagaimana Islam memandang topik ini saja, permasalahan ini? Berkaitan dengan perselingkuhan ya, yang luar biasa. Perlu difahami dulu sebelum kita masuk kepada perselingkuhan. Perempuan yang merebut itu namanya istilahnya apa? Pelakor. Ini perlu dibedakan ya, Mas Ismail dan teman-teman jamaah yang ada di luar sana. Pelakor itu adalah yang memang selingkuh ya. Tapi kalau beda dengan seorang wanita yang menawarkan diri untuk jadi istri kedua, itu boleh dalam agama Islam. Boleh. Misalkan ada tiba-tiba wanita datang, Ustadz mau nggak menikahi saya? Saya bersedia, siap untuk menjadi istri kedua Ustadz, dan seterusnya. Itu boleh, itu bukan pelakor. Sekedar menawarkan, kalau misalkan menolak, ya sudah pergi. Kemudian kalau diterima, ya sudah menikah menjadi istri kedua. Tapi kalau misalkan yang diem-diem ya, lewat belakang ini selingkuh, luar biasa. Padahal agama Islam itu kan sudah menyampaikan, Allah itu bahkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabil. Deket-deketin lo nggak boleh gitu. Jadi seluruh faktor yang menyebabkan seorang terjerumus kepada zina itu dilarang dalam Islam. Apapun itu. Mau lihat dangdutan kayak, mau lihat video kayak, yang itu bisa menjerumuskan kita kepada perzinahan, maka itu haram hukumnya. Nggak boleh. Jadi wala taqrabuz zina. Ini dosa yang luar biasa. Deket-deket kepada zina aja nggak boleh, apalagi sampai selingkuh tadi. Begini, Mas Ismail. Zina ini adalah dosa yang sangat menjijikkan ya, termasuk perselingkuhan, perzinahan yang orang yang sudah berkeluarga kemudian berselingkuh dan berzina, ini dosa yang sangat besar. Coba kita lihat apa buktinya bahwa perzinahan ini dosa yang sangat besar. Kalau perjaka sama perawan, kemudian mereka berdua berzina, apa hukumannya? Dicambuk 100 kali punggungnya. Nggak ada ampun itu 100 kali. Pingsan, lanjutkan.
pingsan lagi lanjut. Pokoknya ping 100 dicambuk. Kalau anak muda sekarang di sweeping gitu ya, dicek, dites, wah kes yang dipecuti bos. Banyak yang dicambuki. Kalau yang perawan dan perjaka kemudian berzina, itu hukumannya cambuk 100 kali. Lah kalau yang sudah menikah maka hukumannya apa? Rajam. Rajam. Dikubur sampai leher, ada yang mengatakan sampai dada, kemudian dilempari batu sampai meninggal. Ini menunjukkan dosa berzina itu, apalagi yang sudah berkeluarga kemudian selingkuh, ini dosanya dosa yang sangat besar. Bahkan sampai Allah menetapkan bahwa anak hasil dari zina itu kan tidak bersambung nasabnya kepada ayah biologisnya. Secara biologis, secara DNA bersambung, nyambung kan? Nasabnya nyambung, gennya nyambung, segala macamnya nyambung karena dia memang dari sperma ayahnya secara biologis. Tapi secara syariat nggak boleh. Terputus. Nggak boleh menjadi wali nikah, nggak boleh nyentuh karena bukan mahram kalau sudah balik anaknya. Misalkan ada seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, punya anak, perempuan anaknya. Ketika sudah balik, haid perempuan ini, bapak ini nggak boleh nyentuh. Karena bukan mahram secara syariat. Paham ya? Kemudian juga tidak boleh menikahi, karena ini anak biologisnya. Nggak, ini sudah ribet, sudah rusak. Rusak sudah, nasabnya sudah rusak. Maka yang terakhir ya hati-hati sekali jika berhubungan dengan laki-laki atau wanita yang bukan mahramnya. Di tempat kerja, di sekolah, di tempat kuliah, apalagi yang sudah menikah ini ya, berarti di tempat kerja. Jangan mudah-mudah bercanda dengan yang bukan mahram. Sudah berkeluarga kemudian bercanda dengan akhirnya dekat, akhirnya kerja pulangnya minta antar, akhirnya menggok ke hotel. Selesai sudah. Atau jangan mudah-mudah curhat kepada teman-temannya. Kalau kita sudah berkeluarga, jangan gampang-gampang curhat. Itu bisa menjadi pintu syaitan untuk membawa kepada perselingkuhan. Jadi hati-hati ya untuk masalah selingkuh. Kalau mau nikah lagi nggak apa-apa. 2, 3, 4 asalkan mampu nggak apa-apa. Jangan selingkuh, nikah aja. Poligami boleh, asalkan mampu. Jangan sembrono, jangan dibuat main-main. Bukan buat menang-menangan, enggak boleh. Jangan selingkuh. Jadi hati-hati dengan perselingkuhan ini. Na'udzubillah. Apakah ABK, anak berkebutuhan khusus ini wajib sholat, Ustaz? Rasul SAW kan bersabda berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus ini sebenarnya masuk kepada sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan rufi'al qalam an thalatha. Diangkat pena, artinya tidak dicatat, perbuatannya tidak dicatat atas tiga golongan, 3 orang. Yang pertama anin naim hatta istaiqid. Yang pertama kepada orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi orang tidur itu tidak dicatat meskipun dia berbuat kesalahan, dia tidak dicatat dosanya. Wa anis shaghir hatta yahtalim. Yang kedua adalah anak kecil sampai dia balik. Kemudian yang ketiga wa anil majnuni hatta yaqil. Yang ketiga adalah orang yang majnun, orang yang gila atau yang pikirannya kacau, itu tidak dihitung, tidak dicatat sampai dia berakal. Anak berkebutuhan khusus ini, yang berkebutuhan khusus secara pikiran mentalnya ya, itu maka tidak wajib sholat. Paham ya? Tidak wajib sholat. Tapi sebaiknya kita sebagai orang tua, meskipun anak kecil itu, anak-anak kita mungkin ada dari kalangan orang tua di sekitar kita ini, ya ajarkan semampu kita. Fattakullah mas tata'tum. Bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupan kita. Kita ajarkan meskipun anak kita ini anak yang berkebutuhan khusus. Lain halnya dengan anak yang berkebutuhan khusus yang bukan mentalnya, bukan pikirannya. Jadi mungkin cacat kakinya, cacat tangannya, itu masih tetap wajib sholat. Beda hukumnya dengan anak yang berkebutuhan khusus yang secara mental atau pikiran. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana cara mengqadha sholat yang ditinggalkan selama bertahun-tahun lamanya, Ustaz? Ya, sebenarnya ada banyak khilaf ya, ada banyak perbedaan pendapat tentang orang yang kemudian tidak sholat, yang bertahun-tahun tidak sholat secara sengaja. Maka tidak ada qadha bagi mereka. Yang ada hanya taubat dengan taubatan nasuha. Qadha sholat, mengganti sholat, itu hanya orang yang ada uzur. Misalkan, masuk dalam hadis Muslim,
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa salat atau tertidur maka tebusannya adalah qadanya, menggantinya adalah ketika dia ingat atau ketika dia bangun. Jadi hanya orang yang punya uzur, misalkan Ismail lupa salat 2 hari yang lalu kemudian ingat, ya Allah kemarin 2 hari yang lalu kayaknya asar saya belum sholat. Ya udah ketika ingat langsung Qadha. sholat, langsung qadha. Atau ketika tidur mungkin tertidur kecapean ya karena ada acara malam hari kemudian subuhnya bangun jam 7 atau jam 8. Maka dikerjakan ketika bangun. Tapi itu hanya sesekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun kan pernah ketiduran dan itu menjadi syariat tentang ini. Nabi Muhammad ketika safar kan pernah tertidur bersama seluruh sahabat, kemudian bangun karena teriknya matahari, baru kemudian Rasul dan para sahabat itu sholat. Tapi kalau ketiduran bendino, ya itu sudah berdosa, beda lagi nih urusannya. Itu harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau ingat wajib bisa diqadha, Ustaz? Bisa. Kalau Kalau lupa ya, kalau lupa. Kalau mungkin dikatakan saya baru ingat, saya setelah balik dulu 1 tahun saya nggak mungkin tidak melaksanakan sholat, Ustaz. Nah itu bagaimana? Iya, mungkin meskipun balik tapi akal belum ini ya, belum tahu ya, mungkin waktu itu ya insya Allah diampuni. Gak perlu diqadha. Qadha itu hanya ketika udzur. Oh, nah.